Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama Pratiwi Mega Lestari. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai bagan multimedia pembelajaran. Jadi, bagan ini telah dibuat untuk memenuhi tugas kedua dalam mata kuliah multimedia pembelajaran matematika. Maka dari itu, kita akan mengulik apa saja isi dari bagan yang telah dibuat. Jadi, mari disimak. Sebelumnya, kita akan zoom terlebih dahulu bagan yang dibuat, ya, agar kita lebih jelas untuk melihatnya ya. Oke, jadi kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu makna multimedia. Makna multimedia sebelum tahun 1980 adalah kumpulan dari berbagai peralatan media berbeda yang digunakan untuk menyajikan materi pelajaran. Misalnya tulisan, grafik, gambar dalam kertas karton yang ditempelkan di dinding. Nah, setelah tahun 1980, makna multimedia mengalami perkembangan, yaitu penyampaian informasi secara interaktif dan terintegrasi yang mencakup teks, gambar, suara, video, atau animasi. Nah, jadi apa saja komponen dari multimedia? Komponen multimedia sekarang ini bisa berupa teks, grafis, foto, gambar, audio, animasi, dan video. Dan tentunya multimedia ini dibuat agar memberi manfaat dalam pembelajaran. Yang pertama, untuk menyajikan benda atau peristiwa yang kompleks, rumit, yang berlangsung cepat atau lambat seperti sistem tubuh manusia, bekerjanya suatu mesin, tata surya, perkembangan tumbuhan, dan sebagainya. Yang kedua, memperbesar benda kecil yang tidak tangkap oleh mata atau memperkecil benda sangat besar yang tidak mungkin dihadirkan di sekolah. Yang ketiga, untuk menyajikan benda atau peristiwa yang jauh atau berbahaya. Nah, dari ketiga poin ini saya beri contoh. Misalnya, dalam menyajikan benda atau peristiwa yang kompleks mengenai tata surya, memperbesar benda kecil atau memperkecil benda yang besar. Dan yang ketiga, menyajikan benda atau peristiwa yang jauh. Kita ambil contoh pelajaran mengenai tata surya. Nah, tentunya dalam mempelajari tata surya, kita pernah mempelajari tentang bumi atau planet yang kita tinggal. Akan sangat sulit untuk menjelaskan kepada siswa bagaimana bentuk bumi, bagaimana komponen-komponen bumi secara luas kepada siswa. Maka dari itu dibawalah bentuk tiruan bumi, yaitu globe. Nah, globe ini merupakan salah satu dari pemanfaatan multimedia belajar. Selanjutnya kita ke manfaat yang keempat, dapat mengakomodasi cara belajar yang berbeda-beda sesuai kemampuan, kesiapan, serta dapat menyesuaikan kemampuan diri peserta didik. Dan yang terakhir, adanya privasi di mana siswa tak perlu malu melakukan kesalahan, belajar saat kebutuhan tuh muncul, dan belajar tanpa terikat waktu. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai pembagian multimedia berdasarkan penyajian multimedia. Multimedia berdasarkan penyajiannya terbagi atas dua. Yang pertama, multimedia linear, dan yang kedua, multimedia interaktif. Multimedia linear dimaknai sebagai multimedia yang tidak dilengkapi dengan alat pengontrol apapun yang dapat dioperasikan oleh pengguna. Sementara multimedia interaktif dimaknai sebagai multimedia yang dilengkapi dengan pengontrol yang dapat dioperasikan oleh pengguna, sehingga pengguna dapat memilih apa yang dikehendaki untuk proses selanjutnya. Nah, untuk multimedia interaktif ini terbagi lagi atas dua, yaitu multimedia interaktif hierarki dan multimedia interaktif nonlinear. Untuk multimedia interaktif hierarki, maknanya adalah di mana pemakai memiliki pilihan
tapi topik-topik dapat dibagi menjadi subtopik yang lebih spesifik. Sementara itu, untuk multimedia interaktif non-linear adalah di mana memungkinkan pemakai untuk bebas bergerak untuk melihat isi materi dengan cara berinteraksi. Pemakai dapat bergerak bebas ke materi manapun. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai karakteristik multimedia interaktif. Ada 4. Yang pertama, dari segi konten, didesain untuk mengatasi keterbatasan ruang, jarak dan statisnya model media konvensional. Yang kedua, bersifat mandiri, dalam artian produk tersebut dijalankan berbasis komputer sebagai titik pusat dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, harus memberikan kontrol sepenuhnya pada pengguna untuk menghentikan, mencatat hal yang penting, memutar ulang bagian yang belum dipahami. Dan yang terakhir, adanya interaktivitas atau memberikan kesempatan berinteraksi langsung dengan media dengan bantuan keyboard, mouse, sentuhan berlayar atau bentuk yang lainnya. Kemudian, apa saja strategi penyajian multimedia interaktif? Jadi, ada yang namanya strategi drills. Jadi, strategi drills dalam multimedia interaktif berisi rangkaian soal-soal latihan guna meningkatkan keterampilan dan kecepatan berpikir pada mata pelajaran tertentu. Biasanya adalah matematika dan bahasa asing. Kemudian, ada strategi tutorial. Dalam strategi tutorial, komputer berperan layaknya sebagai seorang guru. Siswa harus bisa berpartisipasi aktif dalam proses belajarnya dengan berinteraksi dengan komputer. Materi pelajaran dalam satu subtopik disajikan lebih dulu, kemudian diberikan soal latihan. Respon siswa kemudian dianalisis komputer, dan siswa diberi umpan balik sesuai dengan jawabannya. Yang ketiga, ada strategi simulasi. Jadi, dalam strategi simulasi, siswa seolah-olah terlibat dan mengalami kejadian sesungguhnya, dan umpan balik diberikan sebagai akibat dari keputusan yang diberikannya. Dan yang terakhir, ada strategi games. Tentunya, game yang digunakan di sini bersifat edukatif. Beberapa jenis game yang bisa digunakan dapat berupa adventure, board, card, ataupun quiz. Karakteristik game yang penting adalah adanya aturan atau petunjuk, tujuan, tantangan, waktu, skor, reward, dan punishment. Yang terakhir, kita memasuki bagian level interaktivitas. Nah, jadi untuk level interaktivitas pada multimedia interaktif ini berbeda-beda. Ada yang rendah, ada yang sedang, dan tinggi. Level interaktivitas menunjukkan seberapa aktif siswa dalam berinteraksi dengan program. Tingkatan interaktivitas yang pertama, kita mulai dari level rendah. Ada navigasi video atau audio dan kontrol animasi. Jadi, untuk navigasi video atau audio adalah seperangkat tombol yang berfungsi untuk mengontrol jalannya video atau audio. Siswa dapat berinteraksi melalui tombol agar dapat memainkan dan mematikan video atau audio yang ada dalam multimedia interaktif. Kemudian ada kontrol animasi. Kontrol animasi adalah seperangkat tombol untuk mengatur jalannya animasi. Fungsi tombol ini bisa dibuat sesuai dengan kebutuhan jenis animasi yang akan diatur. Kontrol animasi ini bisa lebih kompleks dari sekedar tombol play dan stop seperti pada navigasi video atau audio. Kemudian kita memasuki level interaktivitas yang sedang. Ada navigasi halaman dan kontrol menu atau link. Untuk navigasi halaman adalah seperangkat tombol yang berfungsi untuk mengekspor halaman multimedia interaktif untuk maju satu halaman, mundur satu halaman, atau menuju halaman lain yang diinginkan. Sehingga, siswa dapat berinteraksi melalui tombol ini untuk membuka halaman-halaman yang ada dalam multimedia interaktif sebagaimana dia membuka halaman buku tercetak. Kemudian, ada yang namanya kontrol menu atau linkik. Kontrol menu atau linkik adalah objek yang berupa teks, gambar, atau ikon yang diberi properti hyperlink, sehingga apabila objek tersebut diklik, maka multimedia interaktif akan menampilkan halaman atau objek lain yang diinginkan. Kontrol ini biasanya digunakan untuk membuat menu atau link. Kemudian kita beralih kepada level interaktivitas yang tinggi. Yang pertama ada hypermap. Istilah hypermap menunjuk pada sekumpulan hyperlink yang berupa area yang membentuk suatu area lebih besar. Sehingga apabila hyperlink tersebut diklik atau dilintasi oleh pointer mouse, maka akan ditampilkan secara pop-up deskripsi dari area tertentu.
Misalnya, ada peta Indonesia, di mana bila mouse kita arahkan ke provinsi tertentu, maka akan tampil pop-up deskripsi tentang provinsi tersebut. Penerapan hypermap sangat banyak dalam multimedia interaktif, karena sangat efisien dalam menyajikan informasi. Yang kedua, ada respon atau feedback. Respon atau feedback adalah mekanisme aksi-reaksi dari suatu program yang interaktif. Siswa memberikan respon karena adanya permintaan dari program, dan selanjutnya program memberikan umpan balik yang sesuai. Yang ketiga, ada drag and drop. Drag and drop adalah aktivitas memindahkan suatu objek dari satu tempat ke tempat lain dalam layar. Cara melakukannya adalah menggunakan mouse dengan memilih suatu objek dengan mengklik mouse sambil tombol mouse tetap dipertahankan dalam posisi diklik, lalu dipindahkan objek ke tempat baru. Setelah itu, lepaskan tombol mouse dan objek akan berada di tempat baru. Dan drag and drop sangat baik digunakan untuk meningkatkan keterlibatan siswa dalam multimedia interaktif sehingga siswa menjadi semakin termotivasi dan belajar. Penerapan drag and drop sangat banyak, misalnya untuk soal tes, game, simulasi, dan lain-lain. Kemudian ada control game. Pengguna atau dalam hal ini siswa sangat intensif apabila terlibat dalam aktivitas memainkan game. Karena multimedia interaktif yang menggunakan model game sangat disukai oleh siswa karena siswa merasa seperti bermain. Dan ingat, game yang baik tentu saja yang berisi materi pembelajaran. Dan yang terakhir ada kontrol simulasi. Jadi, berbeda dengan animasi di mana pengguna hanya melakukan kontrol atas jalannya proses, dalam kontrol simulasi, siswa dimungkinkan untuk melakukan interupsi atas jalannya proses. Siswa dapat memberikan input sehingga proses bisa berubah. Kontrol yang lebih luas inilah yang membuat simulasi lebih unggul dalam meningkatkan motivasi belajar. Baik, itulah tadi penjelasan mengenai bagan multimedia pembelajaran yang telah dibuat. Semoga dapat dipahami. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.